yang ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratin jamaah sholat duhur Masjid Al-Kausar PT Prakasa Alam Segar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT. Bil khusus yang sama-sama kita hormatin, kita meriakan guru kita Al-Mukarram Muhtaram Al-Ustadz Al-Hajj Bapak Kiai Haji Ahmad Roziki LCMHI. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dipanjangkan umurnya sehingga membimbing kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman Islam, sehat walafiat sehingga kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, di antaranya adalah sholat duhur berjamaah, dilanjut dengan mendengarkan tausiah atau nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Bapak Kiai Haji Ahmad Roziki LCMHI. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan, kita sanjungkan pada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul uswah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf Pak Kiai mengikuti waktu, kiranya marilah kita sama-sama dengarkan nasihat atau mawadhatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita. Padanya waktu dan tempat dipersilakan, segala hormat. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Teman-teman semua yang sangat saya banggakan, sangat saya muliakan, mohon maaf memang untuk hari ini dan besok mungkin 12:30 saya baru bisa join karena ada tugas dari pesantren Tebireng. Di pertemuan minggu yang lalu kita bicara bahwasannya Ramadan itu adalah bulan untuk berpuasa. Ramadan itu adalah bulan untuk tilawatul Quran, untuk mudharasatul Quran. Dan di siang hari ini kita mencoba melihat bahwasanya dalam rentetan ayat-ayat tentang puasa itu juga ada ayat tentang doa. Jadi kalau kita lihat mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu di bawahnya ayyaman ma'dudat, ayat berikutnya syahrul Ramadan. Kemudian ada ayat tentang doa, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Teman-teman yang sangat saya muliakan, tentu ayat demi ayat yang tersusun dalam mushaf kita itu bukan kebetulan, bukan tidak ada munasabahnya, bukan tidak ada keterikatan satu dengan yang lain, ketersambungan satu dengan yang lain. Tapi selalu ada makna, selalu ada hikmah yang dicari dan dianalisis oleh para ulama-ulama kita. Di antaranya adalah ada yang mengatakan ayat ini menunjukkan litadulla ala anna ramadhana laisa faqad huwa syahrus syiyam wal Qur'an. Ini menunjukkan kalau Ramadan itu tidak hanya untuk puasa, tidak hanya untuk Quran, tapi Ramadan itu bal huwa kadzalika syahrud du'a. Ramadan itu adalah bulan momen yang baik sekali kita gunakan untuk berdoa. Karena tadi itu, setelah ayat doa ini nanti Allah menyambungnya dengan ayat puasa lagi. Ukhilla lakum lailatas syiyam arrafatu ila nisaikum dan seterusnya. Sehingga ada pelajaran berharga sekali di Ramadan ini, yaitu berdoa. Maka di samping kita berpuasa, di samping kita mudharasatul Quran, di samping kita tilawatul Quran, mari Ramadan ini kita jadikan momen untuk berdoa, meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini coba kita melihat ya. Ada hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi begini.
Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Ini hadisnya hasan ya, kualitas hadisnya hasan. Pertama yaitu al-imamul adil, pemimpin yang baik. Ini doanya mustajab ini. Yang kedua, was-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Berarti kita ini sejak subuh sudah puasa. Itu dungone mandi itu. Dungone salasatun la turaddu da'watuhum. Dungone tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka sekali lagi momentum puasa ini ayo kita banyak menggunakannya, diantaranya diisi dengan berdoa. Dan riwayat dari Rasulullah itu beliau diantara doa yang dibaca oleh Rasulullah, terutama ini ketika bicara tentang mau berbuka itu ada doanya, zahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa tsabatal ajru. Ya Allah, mudah-mudahan puasaku ini sabatal ajru, mudah-mudahan dapat pahala. Ini adalah bagian dari doa. Sehingga momentum puasa ini di antara donga mau berbuka tadi ya mustajab. Tentu kita juga punya banyak keinginan, punya banyak proposal-proposal yang siap kita ajukan ke Allah Ta'ala. Nah, Ramadan ini di antara waktu terbaiknya. Dan puasa itu di antara waktu terbaik untuk berdoa. Mungkin kemudian lalu kita bertanya, ya, saya sudah banyak berdoa. Di antaranya ya Ramadan aku ya berdoa. Aku minta Alphard, ya ndak turun-turun Alphardnya, masih Xenia saja, masih Avanza saja, masih Panther saja, gak ganti-ganti Fortuner gitu ya. Padahal aku ya njaluk Alphard. Katanya doa itu mustajab. Katanya doa itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang sangat saya banggakan. Berbicara tentang ijabatut doa. Donga kuwis sudah saya panjatkan di waktu yang mustajab. Terus apa? Mana jawaban Allah Ta'ala ini? Nah, ini ada hadis yang perlu kita renungkan. Perlu sekali kita renungkan. Hadisnya begini. Ma'alal ardi muslimun yad'ullaha ta'ala bida'watin illa atahullahu iyyaha aw sarafa anhu minassu'i mithlaha ma lam yad'u bismin aw qati'ati rahim. Kata Rasulullah ini hadisnya diriwayatkan dari Sayyiduna Ubadah bin Samit. Tidak ada satupun muslim yang berdoa kecuali dia diberi salah satu dari 3 hal, ya. Diberi satu bisa atahullahu iyyaha. Diberi atas apa yang ia mintakan kepada Allah Ta'ala. Itu ijabatut doa yang pertama. Minta sembuh bagi yang sakit lalu sembuh. Minta kaya bagi yang belum kaya lalu kaya. Minta kuat bagi yang lemah lalu kuat. Itu namanya Allah mengabulkan doanya sesuai dengan permintaannya. Dan kadang kita ini hanya konsentrasinya di sini. Pokoknya njaluk A kudu A, njaluk B kudu B gitu ya. Dan memang Allah Ta'ala, kalau kita melihat Al-Quran, memang banyak hamba-hamba Allah yang begitu doa diberi sesuai dengan permintaannya. Nabiullah Nuh ketika kesal dengan umatnya, lalu minta doa, umatnya ditenggelamkan. Nabi Zakaria ketika tidak punya keturunan, minta keturunan, lalu diberi sesuai dengan apa yang diminta. Artinya banyak sekali orang-orang dekat, orang-orang kekasih Allah Ta'ala, atau orang-orang yang kita kenal bahkan ketika minta sesuatu, langsung dikasih Allah sesuai dengan permintaannya. Dan ini memang sesuai dengan teks hadis tadi. Diberi dalam wujud atahullahu iyyaha. Diberi sesuai dengan apa yang diminta. Teman-teman yang sangat saya banggakan. Ternyata ijabatut doa dalam kacamata hadis ini tidak hanya itu gitu. Tidak hanya lek njaluk Alphard terus dituruti Alphard itu baru mustajab. Tidak hanya lek njaluk Fortuner kemudian terus dikai Fortuner baru itu namanya ijabatut doa. Enggak. Ada lagi yaitu apa? Au sarafa anhu minassu. Atau dengan barokah doanya itu lantas Allah Ta'ala kemudian ya
menghilangkan, menjauhkan dirinya dari kejelekan-kejelekan. Bisa jadi kita tidak terfikir akan tertimpa oleh kejelekan ini, kejelekan itu. Lalu kemudian kita minta yang lain. Tapi Allah Ta'ala maha tahu apa yang kita butuhkan. Lalu Allah Ta'ala menghilangkan kejelekan dari diri kita sebagai jawaban dari doa kita yang lain. Itu juga bagian dari ijabatul doa. Itu juga bagian dari Allah Ta'ala menerima, mengkabulkan doa kita. Sehingga bisa jadi kalau minta Fortuner tidak dituruti, tetap penter kayak saya. Ternyata kemudian yang harusnya tadi andaikan punya Fortuner lalu kecelakaan di tol karena ngebut, karena punyanya penter gak bisa ngebut, akhirnya tidak jadi gak kecelakaan. Ini juga bagian dari ijabatut doa. Jadi intinya di hadis ini kita diajari untuk selalu husnudzon dengan Allah Ta'ala. Kita diajari untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita lihat riwayat lain, itu ada opsi lagi. Bisa jadi diberi sesuai dengan permintaannya. Bisa jadi barokah doanya lalu kemudian dia dihindarkan dari kejelekan-kejelekan. Bisa jadi doa itu diwujudkan oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat menjadi pahala-pahala yang disimpan oleh Allah Ta'ala dan diberikan saat hari kiamat itu. Dan tentu menurut saya pahala yang kita terima itu jauh lebih berharga dibanding permintaan yang tergambar ketika kita masih ada di dunia. Maka melihat hadis ini tidak pantas sekali kiranya lalu kita kemudian menjustifikasi doa kita tidak ada gunanya. Menjustifikasi doa kita tidak mustajab, gak mandi, lalu kemudian membuat kita malah tidak mau berdoa, tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disyaratkan oleh hadis ini malam yad'u bi ismin. Dadi ndonga iku sing apik. Aja ndonga elek ya. Di antara doa elek itu ya donga yang ada hal-hal yang dilarang Gusti Allah. Doa-doa yang kita itu diminta untuk menghindarinya gitu. Seumpama nanti di hadis berikutnya au qati'ati rahim, berdoa untuk memutus tali hubungan persaudaraan. Ya Allah, wong iku gak tau apik kali kula, wis ngenten ya Allah nyan putus mawon, wis gak anak-anakan, gak dulur-duluran, wis gak saudara-saudaraan. Meminta untuk memutus hubungan persaudaraan. Nah, kalau doa yang jelek kayak begini tidak direspon oleh Allah Ta'ala. Dan tidak boleh kita berdoa yang jelek. Teman-teman yang saya banggakan, berbicara doa jelek, ya, ndongakno sing elek, ini harus kita belajar untuk tidak melakukannya, terutama kepada anak-anak kita. Ya, jadi bolehlah kita ini emosi, ya. Anak disuruh poso malah ndak poso, disuruh baca Quran malah main PlayStation, disuruh. Kita sebagai orang tua tetap jangan mendoakan mereka dengan doa yang jelek. Kenapa? Karena ada hadis itu begini. Di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala itu adalah doa ulwalid ala waladi. Dungone wong tua kepada anaknya. Lah bahasa dungone orang tua kepada anaknya ini dalam teks hadis itu dipakai bahasa ala. Doa ulwalid ala waladi. Yang penggunaan kata ala ini bisa diartikan doa yang isinya jelek, yang nuansanya buruk. Ya, dungo elek. Maka kemudian ada yang mengambil pemahaman dungo elek wong tua anak itu mandi. Ngomong sing hati-hati, bicara dijaga betul. Jangan sampai mendoakan jelek ke anak. Nah ini. Jadi kita kembali ke doa ya. Jadi Ramadan ini adalah the best moment kita untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan di antara doa yang sampai ke kita ya, adalah doa untuk minta ampunan kepada Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang banyak kita baca. Alhamdulillah kita punya wirid itu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Ya Allah, saya minta ridhomu. Wa nas'aluka jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Dan saya juga minta surga. Jadi itu yang jaluk ridho, yang jaluk surga.
Inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Gusti, tolonglah saya ini jenengan lindungi, jangan sampai kena marahi panjenengan. Kena marahin jenengan, lalu kita ini jenengan masukkan ke neraka. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, jenengan zat yang afu yang maha pemaaf, karim, zat yang sangat-sangat dermawan. Saking dermawannya Allah itu ke kita, Allah kalau nyuruh apa-apa tidak punya tendensi ke kita. Beda dengan kita nyuruh anak buah kita nyuruh pembantu kita nyuruh orang yang bekerja ke kita, kan ada tendensi bagi diri kita. Allah Ta'ala itu karimnya gak karu-karuan. Allah Ta'ala itu dermawannya tidak karu-karuan. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa. Jenengan itu suka memaafkan. Fa'fu anna, maka mudah-mudahan jenengan memaafkan kami. Nah, inilah beberapa doa yang kita disuruh memperbanyaknya. Kita disuruh untuk mengisi waktu Ramadan kita dengan doa. Maka sekali lagi, puasa tetap jalan, tadarus tetap jalan, karena itu adalah afdhalul dzikir, afdhalul adzkar dalam bahasa lain. Kemudian jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa, karena berdoa ini adalah upaya kita untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Berdoa ini adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa atau tidak doa, Allah tetap Tuhan kita. Kita minta atau tidak minta, Allah Ta'ala itu maha hebat. Tapi kalau kita tidak minta, yang rugi kita sendiri. Dan inilah bedanya Allah dengan manusia. Ketika Allah itu diminta dengan banyak sekali permintaan, maka Allah itu semakin senang. Beda dengan kita, kalau orang banyak minta ke kita jadi tidak senang. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Menciptakan kita tanpa minta untuk dibalas. Memberi nikmat kita yang banyak tanpa ingin mendapatkan balasan dari kita. Nah, kita justru malah disuruh berdoa. Minta kepadanya, dan semakin banyak kita minta, Allah semakin cinta kepada kita. Dan di antara momen terbaik berdoa itu adalah Ramadan ini. Dan di antara momen terbaik Ramadan untuk berdoa itu adalah ketika selama belum berbuka. Di antaranya lagi ketika waktu sahur. Dan waktu sahur itu di antara doa yang perlu banyak kita lantunkan adalah yastaghfirun. Kita banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala di waktu sahur untuk membebaskan kita dari amarah Allah Ta'ala, membebaskan kita dari murkanya Allah Ta'ala, dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Jadi puasa tetap jalan, tilawatul Quran tetap jalan, jangan lupa berdoa. Tentu juga kerja tetap jalan. Jangan pingin wiritan, belum nyambut gawe. Ya, jadi momen doa yang tidak mengganggu kerjanya. Di antara doa terbaik itu adalah afdhalud doa alhamdulillah. Jadi kita punya riwayat, doa terbaik itu adalah mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita nalar, kita pelajari, kenapa hamdalah menjadi doa terbaik? Ya karena hamdalah ini adalah bagian dari wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kita sudah bisa bersyukur ke Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Maka kata orang, afdhalul dzikri la ilaha illallah, afdhalud du'a alhamdulillah. Itu kalau kita lihat di kitab apa katakan Lubabul Hadis. Jadi jenengan membunyikan alhamdulillah itu sudah afdhalud du'a. Ada lagi sahabat yang ketika berdoa macam-macam lalu tanya Rasulullah, sebaiknya saya berdoa bagaimana? Baca sholawat berapa kali? Di mana? Kata Rasulullah, semakin banyak sholawat yang engkau baca, semakin bagus. Karena apa? Ya karena ketika kita bersolawat ke Rasulullah, Allah Ta'ala bersolawat kepada kita. Lah solawatnya Allah ke kita itu isinya kita ya dirahmati, kita ya dimuliakan Allah Ta'ala. Maka apalagi yang kita cari kalau Allah Ta'ala sudah merahmati dan memuliakan kita. Maka solawat itu juga bagian dari doa. Jadi solawatan itu yondungo, hamdalah itu yondungo. Apalagi lah jenengan memang punya kepentingan, lalu disebutkan kepentingannya itu juga bagian dari doa. Nah, itulah mudah-mudahan puasa kita, tadarus kita, dan doa-doa yang kita lantunkan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma
Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan, masih ada 9 menit. Monggo Pak Prapto, panten nuwun. Silakan Pak Hendra kalau mau bertanya. Ya. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam Pak Hendra. Ya. Ini saya mau bertanya Pak Yai mengenai buka bersama nih Pak Yai. Kan dalam minggu-minggu ini sampai ke depan kan buka bersama. Saya kan full nih Pak Yai ini. Dari mulai hari ini, besok ada, tanggal 10 ada, 14 ada. Ini kan gimana Pak Yai? Kan apa? Kalau saya ikut buka bersama, nanti kan saya nggak berjamaah tarawih dan lain-lain, dicari Pak Prapto juga di masjid nanti itu Pak. Kalau nggak ikut, saya sama teman-teman nggak enak gitu Pak. Kan ini kan banyak kontraktor, jadi kalau saya di proyek kan dari per kontraktor biasanya kita ada buka bersama gitu Pak menjelang akhir-akhir ini. Nah kan kalau akhir-akhir kan katanya kan bagus tuh untuk apa ibadah dan lain-lain. Nah sekarang malah ada buka bersama nih. Kalau saya nggak ikut, saya nggak enak juga gitu kayak ke teman-teman dan apa rekan-rekan kerja saya gitu Pak. Itu gimana ya nyikapinnya? Ini sekaligus sama pamit Pak Prapto, Pak Hendra ini mau buka bersama, jangan dicari. Iya, menarik. Begini, lalu kita punya pertanyaan imajiner ya. Rasulullah itu kira-kira pernah enggak diundang buka bersama ya kan? Nah ini kebetulan saya membawa kitab ini, Rasulullah pernah diundang buka bersama gitu. Saya baca ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara inda qaumin du'iya lahum ya. Jadi Rasulullah itu pernah berbuka bersama masyarakat karena Nabi itu diundang ya, kayak Pak Hendra ini diundang. Nabi datang enggak? Rasulullah datang. Lutfan minhu li ahli hadzal bait. Rasulullah rawuh karena sayang dengan yang ngundang. Jadi Pak Hendra kalaupun datang di acara buka bersama, itu juga ada riwayatnya gitu ya. Itu ada sanadnya. Rasulullah juga pernah diundang buka bersama. Lalu kemudian riwayatnya begini, Anan Nabiyya SAW ja'ila Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah sowan kepada siapa? Sa'ad bin Ubadah. Faja'a bi khubzin wa zabib fa'akala. Lalu Nabi disuguhi, terus Nabi dahar. Nah ini pelajarannya. Rasulullah ketika diundang buka bersama, itu Rasulullah berdoa begini. Aftara indakumus shaimun. Ya. Orang-orang yang berpuasa berbuka bersama kalian. Ya. Jadi ini nyenengno siapa yang ngundang tadi. Jadi orang-orang yang berpuasa, kita semua berpuasa berbuka dengan suguhan kalian. Nah, tentu kita tahu bahwasanya bagaimana pahala orang yang mau menyiapkan berbuka untuk orang-orang yang puasa. Diriwayatkan dalam hadis itu kan apa? Dia memiliki pahala sama dengan orang yang diberi makan, orang yang diberi buka puasa tadi itu. Wa akala ta'amakum ala barori. Dan yang makan makanan kalian ini, yang makan makanan Anda ini adalah al-abror. Adalah al-abror, yaitu orang-orang baik. Wa shollat alaikumul malaika, dan malaikat mendoakan kalian semua. Jadi ini buka bersama ala Rasulillah ya. Jadi diundang rawuh. Kenapa rawuh? Lutfan, karena sayang, karena cinta kepada yang ngundang. Lalu begitu dahar, berdoa bersama. Aftara indakum as-shaimun wa akala ta'amakum al-abror wa shollat alaikumul malaika. Kalian memberi kami berbuka, yang makan makanan kalian adalah orang-orang baik, malaikat mendoakan kalian semua. Sehingga dari sini Pak Hendra, kalau jenengan mau rawuh, mau datang, untuk menghadiri buka bersama, monggo saja. Itu juga bagian dari ibadah kita. Itu juga bagian dari meniru Rasulullah tadi. Rasulullah diundang ya rawuh. Tapi kemudian pertanyaannya lalu, kalau buka bersama, apa tarawihnya mesti hilang? Gitu ya. Apa ibadah-ibadah yang lain mesti hilang? Kita jawab enggak. Kita dulu pernah buka bersama di rumah Bu Aris ya Pak Roto ya. Kita buka bersama, terus yo sholat maghrib bersama, yo sholat tarawih bersama. Masih ada kesempatan itu. Kalau kemudian tidak bisa sholat tarawih bersama ini tidak mungkin, ini teman-teman tidak menghendaki katakan. Ya nanti kita bisa tarawih sendirian di rumah. Jadi untuk tarawih bisa dilakukan ketika apa? Ketika sampai di rumah. Jadi
buka bersama jalan, tarawih ya jalan, aktivitas yang lain bisa tetap jalan. Ya saya kira membangun dengan relasi yang baik dengan rekan kerja itu juga bagian dari ibadah dan bagian dari usaha kita untuk lancar semua gitu ya. Sehingga ini juga dijalankan, aktivitas yang di masjid tinggal pamit saja ke ketua DKM-nya, tugas untuk tanggal ini mohon maaf saya ada buka bersama gitu. Dan saya kira Pak Prapto dan teman-teman DKM memaklumi itu gitu ya. Sama Pak Indra, saya juga ada tugas ngaji, ketika kemudian ada tugas yang lain ya kita selesaikan dengan baik-baik. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Ngoten Pak Prapto nggih. Niki Pak Hendra pamit Pak Prapto pakai biar atas nama saya yang memamitkan ke Pak Hendra, ke Pak Prapto itu. Siap pakai. Pak ada ya Pak Prapto. Ya udah. Itu aja baik. Terima kasih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, barangkali yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Bisa ke depan pakai mikrofon atau lewat HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yayi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Iya, saya Alvan, Pak Yayi. Siap, Mas. Ya Pak, saya mau sedikit menanyakan Pak, definisi khusyuk dalam menjalankan sholat itu seperti apa sih Pak? Dan ketidakkhusyukan dalam sholat itu juga apakah mengurangi doa-doa kita yang kita panjatkan? Itu saja Pak Yayi, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tenun Mas Afan nggih. Khusyuk dalam sholat nggih. Memang orang-orang yang bisa khusyuk ini dipuji betul oleh Allah Ta'ala. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lalu bagaimana mengukur kekhusyuan? Riwayat yang ada suatu saat Rasulullah itu menyaksikan ada sahabat yang sholat, tapi banyak gerakan-gerakan yang ia lakukan yang tidak ada hubungannya dengan sembahyang. Ya, yang punya jenggot, main-main jenggotnya, ya, takbir, baca Fatihah, imamnya main jenggot, umpama ya, banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sembahyang. Lalu Rasulullah apa komentarnya? Lau khasya'a qalbu hadzal rajul. Andaikan hati orang ini khusyuk, la khasya'at jawarihu au fi maknahu. Kalau hatinya ini khusyuk, tentu anggota badannya ikut khusyuk. Nah, khusyuk itu dalam arti apa? Khusyuk itu diartikan adalah al-khosyah, adanya rasa takut di hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, namanya orang takut, wujud perilakunya diantaranya tidak banyak bergerak kecuali dengan apa? Dengan gerakan-gerakan yang memang diperlukan dalam sembahyang. Sehingga kemudian kalau pertanyaan apakah standar khusyuk? Standar khusyuk ya hati kita selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Tolak ukur yang zahir apa? Di antara yang diajarkan para ulama adalah menatap tempat sujud kita. Pandangan diarahkan ke tempat sujud kita. Kemudian kalau takbiratul ihram tangan kita dipegang ya. Habis takbir Allahu Akbar tangannya dipegang. Supaya apa? Di antaranya supaya tidak banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sembahyang. Lalu pertanyaan, apakah kalau khusyuk pahalanya lebih bagus? Baik yang mengatakan khusyuk itu adalah syarat atau tidak syarat, maka tentu khusyuk ini tetap menjadi poin tambahan bagi pahala yang kita dapatkan dalam sholat kita. Sehingga kalau gitu demikian, ayo kita belajar bersama-sama sembayangi ben khusyuk. Di antaranya tadi diajari, lek sembayang matanya tertuju kepada tempat sujud. Kalau sembayang belajar memaknai doa-doa yang kita baca. Nah dari sana mungkin hati kita lebih terpaut, hati kita nyetrum, nyambung dengan apa yang kita baca, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inti dari sembahyang itu diantaranya adalah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Baik berdoa untuk diri kita atau berdoa untuk orang lain. Di antaranya assalamu alaina wa ala ibadillahis
solid ya Allah, mudah-mudahan keselamatanmu Engkau berikan kepada kita semua. Nah, jadi sembahyang itu diantara yang ndongakno kabeh gitu ya. Nah, itu aja mungkin karena sudah jam 1, insyaallah lain waktu kita sambung terkait sholat yang khusyuk. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Matur nuwun para sedaya wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kiai. Punten Pak Yai. Sami-sami nggih, nyuwun pamit sedaya. Pangapunten. Pangapunten. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.